Halo semua, perkenalkan nama saya Angela Sofia Uki, mahasiswa semester 4 kelas E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Undana. Baik, di sini saya akan membahas model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran matematika dan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dalam pembelajaran matematika. Baik, langsung saja desain pembelajaran matematika pada model pembelajaran kontekstual teaching and learning dan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, langsung saja pada yang pertama, model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL. Nah, di sini saya mengangkat topik penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Nah, di sini ada beberapa langkah, di mana yang pertama, mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna. Artinya, guru memulai pembelajaran dengan memberikan tugas praktis yang melibatkan benda nyata. Misalnya, guru menunjukkan 12 kelereng di depan kelas dan memberikan soal. Jika kamu memiliki 12 kelereng dan temanmu memberikan 8 kelereng lagi, berapa jumlah kelereng yang kamu miliki sekarang? Nah, jadi pada langkah yang pertama ini, siswa dapat bekerja secara mandiri untuk menyelesaikan soal yang diberikan dan mengkonstruksi pemahaman mereka tentang penjumlahan dan pengurangan melalui pengalaman langsung atau melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan benda-benda nyata. Selanjutnya, langkah yang kedua, mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna. Nah, ini adalah tahap berikutnya. Jadi setelah menjelaskan konsep dasar penjumlahan dan pengurangan, guru mengajak siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Misalnya, guru mengajukan pertanyaan, jika kamu memiliki 15 kelereng dan temanmu memiliki 10 kelereng, berapa banyak kelereng yang kita miliki bersama-sama? Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, pada langkah kedua ini diharapkan siswa mampu mencari cara penyelesaian masalah dan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan melalui pencarian dan diskusi aktif. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu mengembangkan sifat ingin tahu melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini guru mengajukan pertanyaan terbuka yang merangsang rasa ingin tahu. Nah, di sini contoh pertanyaannya, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini selain menambah atau mengurangi angka? Atau apakah yang terjadi jika kita menjumlahkan dua bilangan yang besar? Lalu, apakah ada cara yang lebih mudah untuk menghitungnya? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini dapat merangsang rasa ingin tahu pada siswa. Tujuannya siswa didorong untuk mengeksplorasi berbagai strategi pemecahan masalah dalam memperdalam pemahaman mereka tentang konsep penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, pada langkah keempat, yaitu menciptakan masyarakat belajar melalui kegiatan kelompok, berdiskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Nah, ini seperti siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyelesaikan soal cerita bersama. Misalnya, menghitung total harga belanja atau menghitung jarak tempuh. Nah, setiap kelompok bekerja sama untuk memecahkan masalah yang diberikan.
Jadi dalam diskusi kelompok ini memungkinkan siswa untuk berbagi cara berpikir, meningkatkan keterampilan sosial mereka atau meningkatkan interaksi mereka, serta mengembangkan kemampuan kerjasama dalam pemecahan masalah yang sedang mereka kerjakan. Lalu langkah yang kelima adalah menghadirkan contoh pembelajaran melalui ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya. Nah, ini seperti guru menggunakan alat peraga seperti uang kertas, gambar keranjang belanjaan untuk menunjukkan bagaimana penjumlahan dan pengurangan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini guru bisa menggunakan gambar atau menggunakan alat peraga yang dapat dibagi kepada siswa untuk menunjukkan konsep penjumlahan dan pengurangan. Jadi dengan menggunakan ilustrasi, gambar ataupun alat peraga ini, siswa dapat lebih mudah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan secara visual dan praktis. Nah, ini membantu siswa mengembangkan pembelajaran matematika dengan situasi dunia nyata jika ini guru menghadirkan atau membawa alat peraga ataupun ilustrasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Lalu langkah yang keenam di sini membiasakan anak melakukan refleksi setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, artinya setelah pembelajaran selesai, guru meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari. Siswa bisa menulis atau mendiskusikan apa yang kamu pelajari hari ini, atau bagaimana cara kamu gunakan untuk menghitung soal tadi, apa yang membuatmu bingung, atau apa yang membuatmu mudah memahami materi itu. Jadi refleksi ini membantu siswa menyadari pemahaman mereka tentang penjumlahan dan pengurangan, serta mengidentifikasi bagaimana mereka kurang jelas atau sulit di bagian materi yang mana. Selanjutnya langkah yang terakhir di sini yaitu melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap siswa. Artinya penilaian dilakukan dengan memberikan soal-soal terbuka atau soal cerita yang menguji siswa untuk menjelaskan langkah-langkah yang mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini penilaian ini tidak hanya menilai hasil akhir benar atau salah, tetapi juga proses berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal, memberikan gambaran objektif tentang pemahaman dan keterampilan matematika mereka melalui cara penyelesaian soal-soal yang diberikan ataupun sikap mereka yang mereka tunjukkan dalam mengerjakan soal-soal itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini Lina pergi ke toko membeli 1 pensil dan 2 buku. Harga pensil adalah Rp2.000 dan harga buku adalah P. Jika total yang dibayar Lina adalah Rp9.000, berapa harga buku yang dibeli Lina? Baik, langsung saja pada penyelesaian. Yang pertama, kita tahu Lina membeli 1 pensil dengan harga Rp2.000 dan 2 buku belum mengetahui harganya. Jadi kita tulis Lina membeli 1 pensil Rp2.000 dan membeli 2 buku. Nah, total yang dibayar Lina adalah Rp9.000. Di sini kita diminta untuk mencari harga per buku. Jadi kita bisa tulis harga pensil sama dengan Rp2.000, harga 2 buku sama dengan 2P.
karena tadi di soal P-nya harga per bukunya belum diketahui, jadi kita tulis 2P. Jadi total yang dibayar adalah 9.000. Jadi kita bisa menggunakan 2.000 ditambah 2P sama dengan 9.000. Selanjutnya kita menyelesaikan persamaan tadi yang kita tulis 2P tambah 2.000 tambah 2P sama dengan 9.000. Jadi yang pertama kurangkan 2.000 dari kedua sisi persamaan, atau 2P sama dengan 9.000 kurang 2.000. Lalu 2P sama dengan 7.000. Selanjutnya bagi kedua sisi persamaan dengan 2. Jadi 2P dibagi 2 hasilnya P, 7.000 dibagi 2 hasilnya 3.500. Jadi di sini kita mengecek kembali. Lina membeli 1 pensil dengan harga Rp2.000, 2 buku masing-masing Rp3.500. Jadi total yang dibayar Lina adalah 2.000 ditambah 2 buku dikali 3.500 sama dengan 2.000 ditambah 7.000 sama dengan Rp9.000. Jadi harga per buku yang dibeli Lina adalah Rp3.500. Selanjutnya contoh soal berikutnya. Sebuah bangunan memiliki bentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Berapa luas bangunan tersebut? Nah, kita langsung saja pada penyelesaian. Jadi yang kita ketahui tadi adalah panjangnya adalah 12 meter dan lebar bangunan tersebut adalah 8 meter. Nah, ditanya tuh berapa luas bangunan tersebut. Nah, kita bisa untuk menghitung luas bangunan yang berbentuk persegi panjang, kita menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Maka luas bangunan tersebut kita bisa masukkan nilainya. Tadi panjang adalah 12 meter dan lebar adalah 8 meter. Jadi luas sama dengan 12 meter dikali 8 meter sama dengan 96 meter persegi. Jadi kita sudah mengetahui luas bangunan tersebut adalah 96 meter persegi. Selanjutnya kita masuk pada model yang kedua, yaitu model pembelajaran model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, di sini yang saya ambil topiknya yaitu pengukuran panjang. Langsung saja langkah-langkah dalam PBL itu yang pertama, menyajikan suatu masalah. Di sini guru menyajikan masalah dunia nyata yang membutuhkan pengukuran panjang. Misalnya, masalahnya Lina ingin membeli sebuah tali untuk menggantung lampu di taman. Nah, tali tersebut harus memiliki panjang 5 meter. Jika Lina hanya memiliki tali yang panjangnya adalah 3 meter, berapa panjang tali yang harus Lina beli lagi? Jadi yang pertama itu guru harus menyajikan suatu masalah. Lalu pada lalu langkah kedua adalah tahap awal pembelajaran, di mana siswa belajar cara mengukur panjang tali menggunakan meteran atau penggaris. Lalu yang ketiga di sini adalah mendiskusikan masalah. Di sini siswa berdiskusi tentang cara menghitung panjang total tali yang diperlukan. Langkah yang keempat itu menyelesaikan masalah di luar bimbingan guru. Jadi siswa menghitung panjang tali yang kurang dan mencari solusi yang tepat tanpa bimbingan dari guru atau secara mandiri menyelesaikan masalah tersebut. Lalu langkah yang kelima yaitu berbagi informasi. Jadi siswa berbagi cara mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan teman-temannya. Jadi mereka bisa mengetahui cara yang berbeda-beda
dari teman-temannya, yaitu dengan cara membagikan informasi. Lalu langkah yang keenam di sini yaitu menyajikan. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil dengan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian. Jadi tadi pada tahap-tahap sebelumnya itu kita sudah mendiskusikan masalah, menyelesaikan masalah, lalu berbagi informasi. Kita masuk pada langkah yang berikutnya, itu menyajikan. Jadi ini mempresentasikan hasil yang sudah kita kerjakan. Lalu langkah yang terakhir di sini yaitu merefleksi. Jadi guru dan siswa bersama-sama merefleksikan proses yang telah dijalani. Jadi siswa diajak untuk berpikir tentang apa yang mereka pelajari mengenai pengukuran panjang, khususnya pengukuran panjang tali tadi. Apakah ada cara lain untuk yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah, dan bagaimana pengalaman ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini Dina memiliki beberapa buku cerita dan beberapa buku gambar. Jumlah buku gambar yang dimilikinya adalah 2 kali jumlah buku cerita. Nah, jika total buku yang dimiliki Dina adalah 18 buah, berapa banyak buku cerita dan buku gambar yang dimiliki Dina? Baik, kita masuk pada penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui bahwa jumlah buku gambar yang dimiliki Dina adalah 2 kali jumlah buku cerita. Nah, total buku yang dimiliki Dina adalah 18 buah. Jadi kita diminta untuk mencari berapa banyak buku cerita dan buku gambar yang dimiliki Dina. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara, misalkan jumlah buku cerita yang dimiliki Dina, jumlah buku ceritanya kita beri dengan lambang X, atau kita ganti namanya dengan X. Karena jumlah buku gambar adalah 2 kali jumlah buku cerita, maka jumlah buku gambar adalah 2 kali X. Karena tadi X adalah jumlah buku gambar. Jadi di sini karena jumlah buku cerita, X adalah jumlah buku cerita, sedangkan tadi dalam soal adalah buku gambarnya 2 kali jumlah buku cerita. Jadi di sini adalah 2X. Nah, total jumlah buku cerita dan buku gambar adalah 18, maka kita dapat menulis persamaan X tambah 2X sama dengan 18. Selanjutnya kita melaksanakan rencana tadi, yaitu menyelesaikan persamaan tersebut, yaitu X tambah 2X sama dengan 18. Jadi selanjutnya kita gabungkan suku-suku yang sejenis. Di sini X ditambah 2X sama dengan 3X. Jadi 3X sama dengan 18. Lalu kita bagikan kedua sisi dengan 3. Jadi 3X dibagi 3 adalah 1. Jadi kita tulis X. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi X di sini sama dengan 6. Jadi jumlah buku cerita yang dimiliki Dina adalah 6 buah buku cerita. Lalu kita bisa mengecek kembali apakah benar jawabannya 6 buah cerita. Jadi jika Dina memiliki 6 buah buku cerita, maka jumlah buku gambar yang dimilikinya adalah 2 kali jumlah buku cerita, berarti 2 kali lebih banyak buku ceritanya. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi 12 di sini adalah jumlah buku gambar, karena jumlah buku gambar itu 2 kali lebih banyak buku cerita. Jadi jumlah total buku adalah 6 buku cerita ditambah 12 buku cerita adalah 18 buku cerita. Jadi hasilnya sesuai dengan informasi yang diberikan dalam soal, yaitu 18 buku.